Sekarang kita masuk ke dalam operasi matriks. Operasi penjumlahan matriks dan sifat-sifatnya. Operasi hitung matriks dengan syarat harus dipenuhi agar dua buah matriks dapat dijumlahkan. Syarat dari dua buah matriks atau lebih dapat dijumlahkan jika memiliki nilai ordo yang sama. Artinya, semua matriks yang dijumlahkan harus memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Oke, lihat di sini sifat-sifat dari operasi penjumlahan matriks. Di situ ada yang namanya komutatif, asosiatif, lalu juga ada matriks 0 adalah matriks identitas penjumlahan sehingga berlaku A plus 0 sama dengan A plus A sama dengan A. Lalu di situ ada matriks identitasnya. Pada operasi hitung penjumlahan matriks min A. A plus min A sama dengan min A plus A sama dengan 0. Untuk komutatif dan asosiatif sebelumnya kalian sudah tahu ya apa itu komutatif, apa itu asosiatif. Jadi kalian tidak bingung lagi. Di sini perhatikan ada contoh cara melakukan operasi penjumlahan pada matriks. Ya, di situ ada matriks A, B, C, D, E, F, G, H, I dijumlahkan dengan matriks J, K, L, M, N, O, P, Q, R. Oke, di situ A dijumlahkan dengan J, lalu B dijumlahkan dengan K, lalu C dijumlahkan dengan L, lalu D dijumlahkan dengan M, E dijumlahkan dengan N, F dijumlahkan dengan O, lalu G dijumlahkan dengan P, H dijumlahkan dengan Q, dan I dijumlahkan dengan R. Itu cara melakukan operasi penjumlahan pada matriks. Mudah ya anak-anak. Nah, sekarang di sini ada yang namanya pengurangan matriks. Seperti halnya operasi hitung penjumlahan matriks, syarat agar dapat mengurangi elemen-elemen antara matriks adalah matriks harus memiliki nilai ordo yang sama. Cara melakukan operasi pengurangan pada matriks dapat dilihat seperti cara di bawah ini. Ini rumusnya anak-anak ya. A dikurang B sama dengan A plus min B. Ya, sekarang perhatikan. Matriks A-nya A, B, C, D, E, F, G, H, I. Lalu matriks B-nya J, K, L, M, N, O, P, Q, R. Lalu sama seperti tadi, untuk A-nya dikurangkan dengan J, B-nya dikurangkan dengan K, C-nya dikurangkan dengan L, D-nya dikurangkan dengan M, E-nya dikurangkan dengan N, F dikurangkan dengan O, lalu G dikurangkan dengan P, H-nya dikurangkan dengan I, dan I dikurangkan dengan R. Itu adalah contoh untuk melakukan operasi pengurangan pada matriks. Sama seperti penjumlahan tadi, hanya tandanya saja yang membedakan. Lalu di sini ada yang namanya perkalian matriks. Perkalian matriks itu yang pertama kita bahas tentang perkalian matriks dengan skalar. Cara melakukan operasi skalar pada matriks adalah dengan mengalihkan semua elemen-elemen matriks dengan skalarnya. Jika K adalah suatu konstanta dan A adalah matriks, maka cara melakukan operasi perkalian skalar dapat dilihat melalui cara di bawah ini. Oke, perhatikan. Jika K itu adalah konstanta atau nilai, lalu di situ ada matriksnya yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, maka semuanya dikalikan. K dikalikan dengan A menjadi KA, K dikalikan dengan B menjadi KB, C dikalikan dengan C menjadi KC, K dikalikan dengan D menjadi KD, K dikalikan dengan E menjadi KE, K dikalikan dengan F menjadi KF, lalu K dikalikan dengan D menjadi KG, K dikalikan dengan H menjadi KH, dan K dikalikan dengan I menjadi KI. Oke, itu cara mengalikannya, perkalian matriks secara skalar. Lalu di sini ada contohnya. Contoh cara melakukan operasi perkalian skalar pada matriks. Diketahui konstanta K adalah 2 dan sebuah matriks A dengan persamaan seperti di bawah ini. Ya, A sama dengan matriksnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka hasil perkalian konstanta K dengan matriks A adalah sebagai berikut.
A-nya kita ganti dengan 2 ya. Maka hasilnya 2 dikali 1 2, 2 dikali 2 4, 2 dikali 3 6, 2 dikali 4 8, 2 dikali 5 10, 2 dikali 6 12, 2 dikali 7 itu 14, 2 dikali 8 16. Sehingga hasil dari KA menjadi hasil matriksnya adalah 2 4 6 8 10 12 14 dan 16. Mudah ya. Lalu selanjutnya ada operasi perkalian juga nih, operasi perkalian 2 matriks. Yang tadi perkalian skalar, yang sekarang perkalian 2 matriks. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, syarat 2 buah matriks dapat dikalikan jika memiliki jumlah kolom matriks pertama yang sama dengan jumlah matriks kedua. Order matriks, hasil perkalian 2 matriks adalah jumlah baris pertama dikali juga jumlah kolom kedua. Matriks A memiliki jumlah kolom sebanyak M dan jumlah baris R. Matriks B memiliki jumlah kolom sebanyak R dan jumlah baris M. Hasil perkalian matriks A dan B adalah matriks C dengan jumlah kolom N dan jumlah barisnya N. Oke, perhatikan di situ rumusnya. Matriks A M kali R dikali dengan B R kali N sama dengan hasilnya C M kali N. Untuk sifat-sifat dari operasi perkalian matriks meliputi sifat asosiatif, distributif, dan memiliki matriks identitas. Ya, perhatikan di situ ada sifat-sifat operasi matriksnya. Di situ ada asosiatif, itu di dalam kurung ada AB dikali C, maka hasilnya bisa ditukarkan menjadi A, B, C. Itu asosiatif, komutatif, distributif. Biasanya kalian semua sudah tahu ya, dari SMP itu sudah dipelajari. Oke, ini proses cara melakukan operasi perkalian matriks dengan ukuran 2 dan matriks dengan ukuran 21 dengan dapat disimak pada pembahasan di bawah ini. Oke. Perhatikan di situ ada matriks A, B, C dan D, lalu matriks B-nya itu ada X, Y. Perkalian 2 matriks dapat diperoleh dengan cara di bawah ini. Oke, di situ A dikali B. Matriks A-nya itu A, B, C, D, lalu yang B-nya itu X dan Y. Maka kalian bisa kalikan silang. A dikali X, B dikali Y, lalu C dikali X, lalu D dikali Y. Oke, seperti itu ya. Ya, sekarang kita masuk ke dalam contoh soalnya nih anak-anak, contoh penjumlahan matriks. Oke, perhatikan nomor 1. Misalkan diberikan matriks A berordo 2 kali 2 dan B ordonya 2 kali 2 sebagai berikut. Matriks A 1 2 4 3, lalu matriks B 6 8 4 2. Tentukan penjumlahan dari matriks A dan matriks B. A plus B, masukkan nilai matriks A lalu masukkan nilai matriks B. Lalu 1 ditambah 2, terus 4-nya ditambah 3, lalu 6 ditambah 8, 4-nya ditambah 2. Maka hasilkan nilai 7, 10, 8 dan 5. Lalu yang nomor 2, misalkan diberikan matriks sebagai berikut. Di situ ada nilai S, matriks S dan matriks T. Untuk matriks S nilainya 7, 5, 5, 3, 4, 10, 4. Lalu yang T-nya 4, 1, 1, 2, 5, 3. Tentukan nilai S plus T. Ya, di situ bisa kalian hitung 7 ditambah 4 itu 11, 5 ditambah 1 itu 6, 5 ditambah 1 itu 6 lagi, 3 ditambah 2 itu 5, 10 ditambah 5 15, lalu 4 ditambah 3 itu 7. Ya, seperti itu ya, mudah ya, untuk penjumlahan matriks sangat mudah. Lalu selanjutnya ada contoh pengurangan dari matriks. Sama halnya seperti penjumlahan tadi.
Nomor 1, diberikan matriks berordo 2x2, misalnya matriks P dan matriks Q sebagai berikut. Nilai P-nya itu matriksnya 2, 3, 6, 9, lalu nilai Q-nya itu 3, 1, 7, 5, maka tentukan nilai P dikurang Q. Masukkan nilai matriks P-nya lalu dikurang dengan nilai matriks Q-nya. Setelah itu kalian kurangkan menjadi hasilnya min 1, 2, min 1, 4, ya. Nah, nomor 2 di sini ada misalkan diberikan matriks A berordo 3x3 dan B berordo 3x3. Oke, dua-duanya sama ya antara matriks A dan matriks B. Lalu tentukan nilai dari A dikurang B. Kalian bisa hitung dengan cara seperti ini. 10 dikurang 9. Matriks A-nya 10, matriks B-nya 9. Kalian bisa kurangkan. Lalu matriks A-nya 28 dikurangkan dengan matriks B-nya 22. Lalu matriks A-nya 15 dikurangkan dengan matriks B-nya 10 dan seterusnya. Maka mendapatkan hasil 1, 6, 5, 2, 3, 8, 4, 8, 12 dari hasil pengurangan yang sudah kalian kurangkan dari antara matriks A dan matriks B. Selanjutnya ada perkalian matriks. Nomor 1, diberikan matriks A berordo 2x2 dan B-nya itu berordo 2x2 sebagai berikut. Tentukan nilai A, tentukan yang A itu A kali B, yang B-nya itu B dikali A, lalu yang C-nya itu 5A. Oke, untuk perkalian yang A itu A dikali B, masukkan matriks A dan matriks B-nya lalu dikalikan. Ya, 2 dikali 3, 5-nya dikali dengan 7. Terus 2-nya dikali dengan 7, 5-nya dikali dengan 6, 4 dikali dengan 3, 7 dikali dengan 1, 4 dikali dengan 7, dan 7 juga dikalikan dengan 6. Itu sistemnya kalian kali silang ya. Di situ di matriks A-nya itu 2, 5, 4, 7, saya ulangin lagi. Lalu di B-nya itu 3, 7, 1, 6. 2 dikalikan dengan 3, lalu dijumlah dengan 5 dikali dengan 1, ya. Jadi kolom dikali baris, ya, kolom dikali baris. Lalu yang 2 dikali dengan 7, lalu 5-nya dikalikan dengan 6, ya, kolom dikali baris. Mendapatkan hasil 2 dikali 3 berapa? 6. 5 dikali 1 5, 2 dikali 7 14, terus ditambah 5 dikali 6 itu 30, menghasilkan hasilnya A dikali dengan B sama dengan 11, 44, 19, 70. Ini hasil matriksnya. Lalu perhatikan yang B. Yang B juga sama, perkaliannya itu baris kali kolom. Perhitungan sama seperti yang A tadi. Lalu lanjut yang C. Yang C-nya itu 5A, ya. 5A, matriks A-nya itu 2, 5, 4, 7. Karena konstantanya 5, maka 5 dikalikan dengan 2, 10, 5 dikalikan 5, 25, 5 dikalikan 4, 20, lalu 5 dikalikan 7, 35, ya. Yang C itu menggunakan konstanta, sedangkan kalau yang A dengan yang B itu langsung dikalikan dengan matriksnya, ya. Sekarang materi yang terakhir yaitu perkalian dua matriks. Tentukan hasil perkalian matriks A dikali B jika penyelesaiannya seperti berikut. Perhatikan, untuk A-nya itu dia nilainya 275, min 3, min 1, 4. Dan B-nya min 1, 3, 5, 4, min 3, 2. Ya, kalian bisa lihat cara penyelesaiannya seperti itu, sehingga menghasilkan nilai matriks A dikali B menjadi 18, 44, min 14, min 5. Di situ caranya si 2-nya dikalikan dengan min 1 dulu, lalu dijumlahkan dengan 7 dikalikan dengan si 5. Lalu dijumlahkan 5 dikalikan dengan min 3, ya, kolom dikali baris. Ingat, kolom kali baris. Ya, terus yang bawahnya itu min 3 dikali min 1, lalu min 1 dikali dengan 5, lalu dijumlah lagi 4 dikali min 3, seperti itu. Maka menghasilkan nilainya seperti di bawahnya tuh, min 2 ditambah 35 ditambah min 15.
dan seterusnya. Hasil matriksnya menjadi 18, 44, min 14, dan 5. Oke, perhatikan ini ada latihan soalnya hanya 5 soal. Yang pertama ada penjumlahan, yang kedua ada pengurangan, yang ketiga juga ada perkalian, terus yang keempat juga itu perkalian, yang kelima juga itu perkalian. Nah, untuk perkalian yang nomor 5 itu menggunakan konstanta. Ya, sangat mudah. Jadi 4-nya bisa dikalikan dengan min 1, 4-nya dikalikan dengan min 2, 4-nya dikalikan dengan 0, dan 4-nya dikalikan dengan 3. Mudah ya anak-anak ya. Ibu harap kalian semua dapat mengerjakan dengan baik. Untuk tugasnya, silahkan kalian tulis di buku tulis, lalu difoto dan dikirimkan ke dalam e-learning ya. Nanti tugasnya saya upload ke dalam e-learning, lalu kalian kumpulkan langsung ke dalam e-learningnya. Jika ada kendala, kalian bisa hubungi guru matematika kalian masing-masing. Untuk jurusan multimedia, kalian bisa menghubungi Pak Haikal. Jurusan TKJ dan RPL, kalian bisa hubungi Pak Edi. Lalu untuk jurusan OTKP dan BDP, kalian bisa hubungi Boci. Oke? Saya harap kalian dapat memahaminya. Jika ada kurang kata, mohon maaf. Jika ada yang tidak dimengerti, kalian bisa tanya langsung. Dan jangan lupa kalian buka buku LKS-nya, karena semua materi ada di dalam buku paket dan buku LKS. LKS-nya yang sudah jelas sudah diberikan kepada kalian semua, langsung diberikan oleh wali kelas kalian. Dibuka-buka materi matriksnya dan juga ada di dalam LKS-nya. Semuanya pasti punya buku LKS. Jangan sampai dia sia-siakan buku LKS-nya dibeli lalu nggak digunakan sama sekali, karena semua materi yang ada di video ini pun ada juga di LKS. Terima kasih ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.